Satu, penundaan. Kedua adalah banyak jeda, banyak berkurang dalam takarub itu biasa hilang karena banyak dosa. Sebelum kita naik, perjalanan kita menuju Allah semakin tinggi manzilah kita, itu kita harus bersihkan dengan cara taubat. Yang selama ini kita mengerti taubat itu adalah kalau kita salah kita ucap istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi terus buat salah. Kita nggak tahu kesalahan kita berbuat terlalu banyak karena apa? Nggak ajak. Tidak ajak. Ya 5 menit ke depan ini kita ulang yang 1 bulan lalu kita lanjutkan bagaimana agar tobat itu nanti semakin istiqomah atau semakin ajak. Kalau salah sebulan lalu saya pakai istilah begini. Ya teman-teman mengerti pakai alat peraga aja ya. Atau batu tobat nih. Aku fatun dia dikepung mafufatun baina muhasabata ini di antara 2 muhasabah. Bukan muhasabah nangis teman-teman. Muhasabah itu adalah at-tasabbutu qabla fi'li wal qaul. Apa yang belum kita kerjakan sebelum kita lakukan atau sebelum kita katakan, kita pastikan dulu dia gak ada yang haram, gak ada yang salah, baru dijawab syar'i. Kan muhasabah itu kuat, ada mujahadah nih kan. Memang begitu taubat itu, kalau taubat gak mujahadah bukan taubat namanya. Karena taubat itu maknanya rujuk. Ar-rujuk yakni kembali. Balik ke posisi awal sewaktu dia masih suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna taubat, ini makna taubat. Salah istighfar. Waktu kita tasawuf membuat pasti bahwa perbuatan dan perkataan gak ada yang salah dan dijauh syar'i. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, nggak ada yang kemudian walaupun perkataan perbuatan itu boleh atau mubah, cuman awakib atau akibat lanjutan itu nanti bisa menjatuhkan kita pada perbuatan buruk, itu kita tahan. Kan terkendali. Perkataan, perbuatan, mata, tangan kan terkendali. Nanti ada muhasabah ba'dal taubat. Itu istighfar, astagfirullah atau Allahumma anta rabbi, terukur buat yang mana yang salahnya. Bukan lagi kemudian kita bingung kita dosa apa, udah berapa banyak dosa, jadi terukur dalilnya. Ini makna muhasabah sebenarnya. Jadi taubat itu nanti makin ajak. Nah, pertemuan kita kali ini juga makin berdalam di al-muhasabatu qabla taubah, agar kita makin insyaallah jadi sahifah kita itu nanti jadi bersih ketika kita menghadap pada Allah. Karena kalau sahifah nggak bersih itu nanti kita nggak bisa hadir dalam hadrah ataupun hamparan kesedihan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak, harta yang kita usahakan puluhan tahun, 20 tahun, 40 tahun, tapi kita wafat, kalau nggak terima, karena bukan syarat. Kita udah berjublos, habis waktu kita sedot energi, bukan mikirin diri kita sendiri, bukan mikirin masalah dosa. Illa man atallaha, kecuali bisa datang pada Allah. Surfnya itu adalah qalbun salim, bersih. Salim minaz dzunub wa salihun minal afat. Selamat dari dzunub, selamat dari macam-macam penyakit hati. Cek teman-teman, sekarang kita mulai. Di hadis Rasulullah SAW dari Imam Tirmizi berderajat Hasan Sahih ada penunjukan yang bagus banget tentang masalah muhasabah qabla taubah dan muhasabah ba'da taubah. Di hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini bagian saja adalah muhasabah qabla taubah. Jadi saya jelaskan makna apa. Terus wa'at bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang pernah kalian lakukan itu dengan kebaikan. Itu obat. Kalau pada tutupannya itu dosa itu ibaratnya layer. Nah di top layernya itu kalau bukan kebaikan, yang Allah lihat adalah layer-layer yang buruk dulu. Wa'at bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi menutupi keburukan dan kebaikan dua, itu istighfar, kedua amal saleh. Kita bahas nanti sebulan depan insyaallah. Sekarang kita bahas dulu ittaqillaha haitsu ma kunta.
takwalah kalian, gitu terjemahannya ya, di mana saja kalian berada. Teman-teman sekalian yang saya cintai, takwa itu ada atau berada di nama Allah Al-Muhitu. Teman-teman pasti dengar di Asmaul Husna itu ada nama Allah Al-Muhitu. Dari nama Al-Muhitu ini kemudian takhalluknya adalah sifat takwa. Apa itu Al-Muhit? Al-Muhit adalah ihatah, keterliputan. Jadi apabila ini bidang, ini ihatah. Nama Allah Al-Muhit begini kira-kira gambarannya. Berarti nggak ada bidang yang blank spot, nggak ada ya. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, karena nggak ada yang blank spot, nggak ada perkataan, perbuatan yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita jejak, yang kita makan, kemudian nggak ada di hitungan Allah, nggak ada. Karena Allah punya nama Al-Muhitu, yang maha meliputi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya itu meliputi langit dan bumi, nggak ada blank spot, nggak ada blank spot, kita nggak lihat, nggak ngapain. Nah ini makna spirit daripada muhasabah qabla taubat, karena nggak ada blank spot. Kemudian ada akhlak namanya ittiqa. Ittaqillah ittiqa. Jadi takwa itu teman-teman diambil dari kata-kata ittiqa. Mana ittiqa? Nah ini ittiqa. Terus ada ittiqa. Amin. Maksiat, dosa itu panah beracun. Semakin teman-teman gesit begini, ya mujahadah dalam muhasabah, dalam takwa. Pas mau ada itu, pas ini, gitu, ya, gitu. Mujahadah kan begitu. Banyak yang bekerja ketawa. Ini kita diamkan diri kita kenapa? Gak bertakwa namanya. Maka Rasulullah ittaqillah haitsu ma kunta. Nah daripada capek-capek dipegangin teman-teman. Yang kadang-kadang kalau capek kita suka taruh, sering kan? Takwa aja kita taruh. Pas anak lagi sakit, istri mau melahirkan, kita banyak takwa kita taruh. Karena kita butuh. Kita anggap bahwa ada wilayah yang blank spot yang kemudian kita nanti ngacok dalam cari uang dari pekerjaan, dari masukan lebih, ngacok. Dosa terus itu masuk taubat nggak aja, itu kan ada takwanya terus menerus. Dia modal istighfar kan enggak. Istighfar bukan buat gituan. Oh gitu, daripada dipegang capek, pakai aja. Makna ittaqillah haitsu ma kunta dipakai. Jadi kemana saja kita bawa lebih aman kan? Seperti baju besi. Berarti takwanya dia ada di tingkat makom atau station di jejak gitu. Jelek, bukan ditaruh, dipakai tadi masjid doang. Pas mau halaqah, pas mau ngaji dipakai, ya, pas mau taklim dipakai. Kan di luar taruh lagi. Dosa terus. Mau nutupin pakai apa? Pastikan dulu makin minim dia dosanya. Baru kalau ada jatuh juga ke ukuran kita tutup dengan astagfirullah Allah atau Allahumma anta rabb la ilaha illa anta khalaqtani. Baik. Jadi arti tamam itu, arti ittiqa itu adalah tamam. Yang ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab tentang makna takwa kepada Ubay bin Ka'ab yang diamanahkan Rasulullah SAW, makna Quran, penulisan Quran, tafsir Quran, nuzul beliau tahu. Jadi di sini Sayyidina Umar kemudian paham pertanyaan kepada Ubay tentang masalah takwa di surat Al-Baqarah itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maksudnya gawat kalau kita bertakwa, karena apa? Hadal kitab, dari kitab la raib kemudian hudan, dia menggait dan saat tahu mengarahkan yang nggak bisa diambil kecuali orang bertakwa. Perlu ditanya takwa ini apa oleh Sayyidina Umar. Karena kalau nggak huda itu nggak bisa diambil. Karena lil muttaqin kan baru ditanya. Ya Ubay, mana takwa? Apa sih takwa itu? Kan selama ini kita dijujurin definisi-definisi. Kata itu hijab didefinisikan, tahu kita itu aja nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari, mengerjakan semua diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan semua dilarang oleh Allah. Kita nggak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, apa yang dulu, mana yang di belakangnya, mana yang prioritas, mana yang sanawiyat, nggak ada yang tahu.
Ini Ubay bin Ka'ab nggak ngasih definisi, ngasih pemahaman tentang takwa. Bagus banget teman-teman sekalian. Teman-teman bisa rujuk di lokasi, ada tafsir Zilal, ada maksud perkataan ini ada. Kata Ubay bin Ka'ab kemudian kepada Sayyidina Umar, amma salam kamari tembasaukin. Umar, engkau pernah gak jalan di jalanan ada lubangnya, ada pohon tumbang, ada duri, ada lumpur, segala macam. Bala sering, ya sering. Sama ta'amil kamu apa Anda kerjakan kalau engkau berjalan di tempat yang kayak begitu? Nyemplung ke lubang kah? Atau sengaja menabrakkan diri ke batang yang tumbang kah? Atau nyemplung ke lumpur kah? Atau sengaja menduri kah? Kalau begitu luas salah, itu benar-benar nggak masuk akal. Tantangan banyak malah kita nggak punya apa? Terus kata si Umar apa? Oh, istirahat tuh, sambil itu. Saya hati-hati dan pelan-pelan. Nah, hati-hati dan pelan-pelan malah jalan. Terus kata Ubay bin Ka'ab, Zalika dikata takwa. Nggak definisi kan? Enggak. Itu takwa. Ihtiyat tuh hatok, ihatok, keterliputan hatok. Nama Allah Al-Muhitu hatok. Jadi dengan nama Al-Muhit ada keterliputan yang harus kita hati-hati gitu. Jadi takwa itu ya hati-hati sebelum kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita timbang-timbang pelan-pelan. Kalau jatuh juga baru kemudian ada astagfirullahaladzim. Sekarang kita lihat degree ataupun maratib takwa, maratibul ittiqa. Agar kita teman-teman sekalian saya cintai, kemudian kita mampu bersih hidupnya, nggak tercemplung 2-3 kali ke tempat yang sama sehingga kita nggak pernah ajak dalam masalah taubat. Para ulama membuat maratib atau degree di ittiqa ini. Ittiqa adalah penamengan diri. Dari kata ittiqa lahir kata takwa. Yang pertama sekali, sebelum segala sesuatu, jangan sampai ini belum yang lain udah. Apa itu? Al-ittiqa minasyirk, yaitu menjaga diri dari syirik. Sebab yang kedua ada al-ittiqa minal kabair, menjaga diri dari dosa besar. Yang ketiga sebab ada al-ittiqa minas sagha'ir, menjaga diri daripada dosa kecil. Baik, banyak kita kemudian konsentrasi pada dosa kecil atau dosa besar, tapi syirik masih. Kayak orang yang sholat duha tapi nggak sholat lima waktu gimana? Rajin kemudian nangis-nangis tapi kemudian nggak pernah sholat subuh gimana? Kan ada orang yang cuma pengincar rezeki aja, ditahunya kalau duha adalah rezeki. Kan nggak mungkin, sama nggak mungkin ya kalau kita belum bebas dari syirik kemudian mengharapkan dosa besar dihapus, dosa kecil dihapus. Hayhata, yakni jauh banget. Nah, kita udah gurur aja nih ceritanya ini, Ustaz Lukman. Ya udah gurur nih, merasa bangga, merasa tertipu, kita terbebas dari syirik. Ya kita nggak punya tuh waktu kita sembah tuh, alhamdulillah katanya gitu. Nggak punya kita syirik yang kita piara tuh kan dikembang, alhamdulillah. Kita udah nggak lama nggak berhala tuh, udah lama semenjak nenek moyang kami dulu masuk Islam, kita udah nggak berhala tuh. Iya, kita tahunya cuma syirik primitif, aman. Cuma ketika Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, asyirku akhfa min dabibin namlah, syirik itu jalan daya selusup itu lebih dalam, lebih halus daripada semut yang berjalan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wah gawat kalau gitu. Sampai man minna idzan ya Rasulullah, kalau gitu siapa di antara kita ya Rasulullah? La nusyrika billah, yang enggak syirik kepada Allah. Lihat deh, Rasulullah kalau ngasih resep itu bagus. Tarbiyah begitu, menangani orang itu begitu, ilaj itu begitu. Bukan hanya dikasih torik, dikasih jalan, enggak, dikasih zikir. Kul ya Abu Bakar, setiap pagi, setiap sore, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ittisal billah itu satu dengan amal, kedua dengan zikir. Jangan lupakan dua-dua ini diramu, plan jadi satu usul kita kepada Allah SWT. Jadi ketakutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian kita bisa usul dengan zikir ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada syirik yang aku tahu, aku masih berlindung juga. Wa nastaghfiruka, baru istighfar. Ya, bima la na'lamu, yang kami enggak tahu itu syirik, akhirnya kami kecam dan berbaik. Sekarang kita lihat tuh syirik yang halus banget.
yang kita sudah merasa bangga bahwa menyangka bahwa kita itu kalau udah gak ke kuburan, kalau udah gak apa itu udah ahlu tauhid. Enggak. Jadi itu harus ada inti dari semua ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Rasul. Teman-teman sekalian, nabi-nabi, rasul-rasul pasti ada dikasih kitab, ada dikasih suhuf ya. Kemudian dikompres menjadi khatamul anbiya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan Quran. Jadi Quran itu adalah inti ajaran semua agama sama masih murni maksud saya. Baik. Nyata di Quran masih ada umumnya, induknya. Apa itu? Umul Quran, umul kitab, yakni suratul Fatihah. Oh, pantaslah sholat dari man lam yaqra' Fatihatil kitab, kata Rasulullah. Enggak sah sholat kalian itu kalau enggak baca Fatihatul kitab. Mada fihi, ada apa di dalamnya sih? Oh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bilang bahwa inti daripada surat Al-Fatihah itu ada di satu ayat ini. Karena kalau satu ayat ini aman semua. Kalau satu ayat ini nggak aman semua. Di sini banyak siriknya kata beliau. Ternyata bukan beliau aja ngomong. Masuk para ulama yang lain juga bilang seperti itu. Nama jenis syiriknya adalah syirkul i'timad wa syirkul isti'anah. Syirik kebergantungan dan syirik dalam bergantung dalam hal meminta tolong. Nanti dulu kita lihat dulu apa sih arti syirik sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Syirik itu adalah khaltu bil kaini, mencampur antara dua milik. Ini ada alat peraga yang bagus juga. Sebentar teman-teman, agar nggak keperluan saya minum dulu ya. Ini dibilang dengan tauhid, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami menyuruh mereka itu kecuali beribadah ikhlas, mukhlis, yakni pure, clear seperti ini. Gak ada campurannya. Kasus syirik adalah khaltu milkaini, mencampur dua milik mulai. Udah beda warna kan? Udah beda warna. Oh. Ini bukan tauhid lagi namanya. Walaupun dia masih bersikeras, saya ahlu tauhid juga. Udah bercampur. Syirik itu mix. Blend itu adalah syirik musyrik. Jadi tadi waktu saya mengerjakan secara bahasa, berarti saya mengerjakan hal kemusyrikan secara bahasa. Secara istilah adalah menganggap bahwa ada makhluk, benda, al-kaun, apapun juga, itu satu company dengan Allah. Sehingga dalam bahasa Arab company itu adalah syirkat. Syirkat. Organisasi serikat. Serikat dari Islam. Amerika syirik, maksud syirik. Oh, banyak negara-negara lainnya. Itu makna secara bahasa. Nah, ada apa di surat Al-Fatihah di ayat yang paling penting itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada syirik, nah ini kira-kira kita bahas. Jadi kita tahu kita mesti punya masalah dalam berhubungan kepada Allah. Kita akan bicara al-mu'amalatu ma'allah. Bermuamalah kepada Allah, pola relasi dengan. Di ayat ini ada pola relasi yang paling ideal, yang baku kita nggak ketemukan di mana saja. Kita pasti ketemu prinsip ini kalau kita mesti demen sama Allah. Al-mu'amalatu ma'allah di iyyaka na'budu, naik selalu. Teman-teman lihat, iyyaka na'budu, semua ubudiyah itu adalah naik. Namanya tarakki. Al-abdu, seorang hamba itu tarakki, naik, melangit, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal amal sholihu yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat thayyibah dan amal-amal saleh itu naik. Apa yang kita lakukan itu harusnya naik loh, bukan horizontal ya. Nanti jenis syirik ini aneh, mengacak-acak pola relasi yang ideal ini. Oh, kita nggak tahu halus. Akhfa min dabi binamlah. Oh ya, kita lanjutin lagi teman-teman sekalian. Iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Pertolongan turun nggak? Ar-Rabbu, Rabb itu tanazzul, turun.
Allah akan turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia itu kan. Tsumma anzala alaihi musakinah, kemudian kami turunkan kepada mereka sakinah, turun pokoknya dari langit itu membumi itu turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahasa tanazzul semua tuh. Kalau relasinya lah hamba naik, Allah tuh turun. Ini kita acak-acak di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita acak-acak apa? Kita horizontal gitu, bukan ke Allah, kesal ini dengan syirik i'timad. Syirik secara i'timad. Kok syirik sih? Ya, karena penunjukannya ada di surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat tauhid namanya. Karena ada kata ikhlas tadi, bersih sebelum dicampur. Ada di kalimat apa dinamakan surat Al-Ikhlas, teman-teman sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa baca ini 3 kali serupa pahalanya dengan baca 1 khatam Al-Quran. Pahalanya bukan pengalamannya, ya, bukan pengalamannya. Seperti kalau kita sholat fajar, ya, maka seperti umroh dan haji sempurna. Pahalanya bukan pengalaman. Pengalaman penting, ya, namanya tahap baik. Qul huwallahu ahad. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, kita lihat Allah di Asmaul Husna memperkenalkan namanya dalam hal masalah esa ini dengan 2 nama, 1 ahad, 1 wahid, gitu kan? Ada kan? Al-Wahidu, ada kan? Ada nggak orang dinamakan Abdul Ahad? Nggak ada ya? Abdul Wahid banyak nggak? Maaf, apa kemudian bedanya? Dan kenapa dibilang qul huwallahu ahad? Dan kenapa ini dibilang surat Al-Ikhlas? Dan kenapa nyampurin masalah ini bahaya banget? Disangkain kita udah enggak nyembah, kita udah enggak mau berkuburan nyiumnya gitu-gitu kan. Disangkain kita udah enggak. Sehingga para ulama kemudian bedakan ketika membahas tafsir ini, ada ahad, ada wahid. Apa bedanya? Ahad itu 1 alam di mana Allah belum bersama siapapun. Ada gak? Pernah gak begitu? Pernah ya, sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum ada malaikat, sebelum ada makhluk, sebelum ada siapapun. Sebelum Allah ngomong kun, fa, kun. Itu alam ahad. Nah, alam ahad itu nggak boleh ada nyampur, tapi wahid. Sehingga boleh kita menamakan anak kita Abdul Wahid ketika Allah sudah ada alam semesta, langit, bumi, malaikat, manusia, jin, tapi Allah tetap esa, nggak boleh diduakan kan? Nah, itu namanya Wahid. Ketika sudah ada yang lain, Allah itu masih bernama esa juga, cuma Wahid. Di sini kita bilang qul huwallahu ahad. Penunjukan di ayat selanjutnya, Allahus Somad. Jadi bukan lagi bicara trinitas. Ayat ini dibilang Al-Ikhlas, tapi di kata-kata As-Somadu. Nama Allah As-Somad adalah kalau kita bergantung, tauhid kita tinggi, nggak ada isti'anah, nggak ada ubudiyah yang horizontal, semua vertikal. Memang ada Rasulullah pagi-pagi banget udah manggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, umurnya masih 8 tahun lebih, 9 tahun atau 10 tahun, sehingga dipanggil ya gulam. Ya gulam, wahai Ananda, kecil. Tapi udah diajarkan, ada bahaya banget di sini. Itu vertikal, horizontal, mengacak pola relasi ideal ini yang kita naik, Allah tuh turun. Baik. Tidak sa'alta. Kalau engkau ingin minta, wahai gulam, fas'alillah, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau kau minta tolong, fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Qad jaffatil qalam bima anta kain. Pena udah kering, kau tinggal menemukan nanti takdir itu tuh. Ngapain bergantung sama orang? Oh, berarti masalah bukan masalah. Maksudnya adalah problem ya. Masalah minta dan al-isti'anah, minta tolong itu nggak boleh pada orang. Itu masuk kategori syirkul i'timad, karena nama Allah As-Somad itu dia acak-acak. Terus gimana dong adabnya? Ada. Kalau kita butuh sesuatu, apapun juga, jangan bilang ke orang. Kita lagi sakit, ngomong masih sakit juga. Kita lagi butuh, ngomong masih butuh juga. Kita lagi miskin, ngomong masih miskin juga. Apa hasilnya?
polanya jelas naik kita, Allah nurunin. Itu baku kemana aja itu kita ketemu pola itu. Kok kita tiba-tiba bisa ke sono sih? Adabnya bagaimana? Minta dulu Allah apapun juga. Sampai kata sahabat, sepatu pun aku minta sama Allah dulu katanya. Pas aku pengen punya sepatu, ibarat itu. Teman-teman, ketika kita ada masalah, ketika tertipu, ketika ada sesuatu, kita minta ke manusia, takwa kita hilang. Ini maknanya, ittaqillah haitsu kunta hilang. Butuh teman-teman yang dibilang dengan syiddatul hajjah itu langsung nempel dua penyakit hati. Satu, at-tama'u wal hirs, tamak dan hirs. Hirs itu pengen banget. Dia akan lakukan apa saja, dia akan menjilat siapa saja, dia akan berbohong kepada siapa saja demi dapat. Begitu kan? Minta sama Allah. Habis gitu ada dua cara, teman-teman boleh uji ilmu ini. Kalau nggak diuji, nanti iman kita nggak sampai tingkatan penyaksian. Iman nggak sampai tingkatan penyaksian, berarti kita berjalan di tempat di al-islamu, habis itu ada al-imanu, habis itu ada al-ihsan, antak budallah ka'annaka tarahu, menyaksikan bagaimana Allah memperbuat urusan kita itu kita saja sendiri. Oh ini ya hafal Allah ya. Mana bisa kalau kita horizontal? Lah ya mungkin. Bagaimana caranya? Minta sama Allah apa aja? Kan ada wahananya, munajat sholat. Munajat kan audiensi. Ada Allah, pelan-pelan minta. Ada di waktu sujud, ada di waktu ba'da tahiyat setelah kita taruh tangan kita begini, ya kita minta apa aja. Kalau bahasa Indonesia dalam hati, karena nggak boleh ngomong bahasa Indonesia dalam sholat. Ya, minta. Habis gitu sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, baru boleh ngomong sama orang. Namanya pun sama Rasulullah dikemas musyawarah. Musyawarah bukan propos, bukan. Propos itu kemudian kayak kita bikin proposal agar diterima, foto-foto yang sebenarnya nggak valid kita taruh, info-info keuangan yang bohong-bohong kita taruh, fiktif semua. Gimana itu proposal ya? Terima propos sama begitu. Tapi kalau kita musyawarah, misalnya saya kayak Irfan nih, nggak begitu. Assalamualaikum Irfan, alhamdulillah, mereka bersehat, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol kan? Baik. Nah, ketika saya sudah minta sama Allah dia akan menentukan kemudian siapa komponen dari makhluk yang terlibat menyelesaikan permasalahan saya. Aman nggak? Aman. Saya tetap bertakwa, nggak ada hirs, nggak ada tamak. Nah, karena Irfan dapat ilham dari Allah, coba dijajal dulu, kalau jadi kita nggak tahu. Misalkan utopia nih gini-ginian. So, Pak, ya, Wardi jajal ya, jajal. Nah, Irfan kayak tahu aja tuh gestur saya, bahasa tubuh saya nggak begini nggak. Kalau Irfan lagi ada apa gitu. Nah, itu kan pintu masuk untuk kemudian musyawarah kan begini. Tapi dia minta. Nanti ada saya. Yang kedua caranya, dia lebih ekstrim. Tapi di sini penyaksiannya lebih tinggi lagi. Lihat bagaimana dibilang dengan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Lihat yang dibilang dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Perhatikan ayat ini, pola ini ada. Yas'aluhu, meminta kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Ke atas kan? Baru kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah itu sibuk mengurus hamba. Turun enggak? Turun. Itu jangan diajak. Minta Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, kalau kita pengen buktikan agar kita tidak masuk ke jebak syirik ini, takwa kita hilang, barang kita hilang, zuhud kita kempes, teman-teman sekalian. Tungguin, jangan lihat makhluk siapapun juga. Qul huwallahu ahadun lillahus samad adalah la tanzur ila makhluqa. Jangan lihat makhluk siapapun juga. Dia nggak berdaya, lemah. Tungguin aja. Lihat aja. Bagaimana kemudian Allah itu kalau memang sudah ada urusan kita di Lauhul Mahfuz yang bakal turun. Dan lihat bagaimana cara Allah mengafal kita. Kan kita dapat ihsan. Kedua kita takwa. Ketiga kita nggak berbuat dosa. Jadi ini perlu kita urut. Pertama, sewaktu kita muhasabah qabla taubah adalah masalah al-ittiqa minasyirki.
itu menjauhkan diri daripada syirik, bukan syirik yang halus yang kita nggak sangka. Oleh karena itu ditaruh ini surat Al-Fatihah, intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita belum bahas yang kabair, kita belum bahas yang shaghair, kita belum bahas yang selainnya. Tapi ini nggak mungkin juga kita tunda untuk bulan depan. Kita harus melaju yang lain. Saya minta waktu 5 menit. Boleh Lukman? Biar tuntas saja ya. Nah, setelah kita jauhkan diri dari syirik, teman-teman sekalian, barulah kita boleh merasa aman, memikirkan dosa-dosa besar kita. Tayyib, ahlul masjid, ahli pengajian, biasanya umumnya gitu ya, nggak terlibat dengan dosa-dosa besar secara fisik. Alhamdulillah, secara fisik itu kayak minum-minum, kayak riba, itu kayak zina, kayak apa nggak terlibat. Tapi ada dosa-dosa hati ya, itu dipikirin aja, masalah hasad, dengki, riba, fitnah, ada tawakul, nggak tawakal, tidak sabar, tidak ridho, yang itu mesti segera dihapus. Tapi yang saya mau ngomong inti di sini adalah bukan dosa besar, dosa kecil, itu ada pembahasan lain. Yang kita mau ngomong di sini adalah masalah al-fudulat, hal-hal yang nggak masuk kategori dosa, nggak masuk kategori haram, cuman harus kita tinggalkan demi kebagusan kita. Itu inti takwa sebenarnya. Ittaqillah aitsama kunta ini. Di hadis lain lagi masih riwayat Imam Tirmizi. Jadi kalau teman-teman pengen berlomba-lomba mengambil derajat ihsan, ambil ini, gampang ngambilnya. Gampang ngambilnya. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malah ya, hadis yang udah kita hafal, diarbain ya, zaman kita di pesantren, zaman kita ngaji, pasti kita disuruh sama kiai kita, nggak usah kita untuk menghafalkan hadis-hadis ini. Masih ingat Pak Johan? Oh iya. Tadi apa bunyinya? Oh iya. Min husni islamil mar'i, tanda keislaman orang sampai derajat ihsan. Dia cuma ngambil satu hal dan dia berani apa? Tarku, berani tinggalin. Nah itu kita kalau dengan aman dan nyaman. Kita udah biasa main di wilayah syubhat, udah biasa kemudian mata, kuping, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan itu berjalan seenaknya aja. Tapi ketika tarkuhu, meninggalkan, bukan dosa loh, malah yakni yang enggak ada masalah awalnya buat dia, cuman karena dia nggak tahu ilmu awakib, ilmu akibat, dia masuk ke dalam akibat atau aib di sebulan, 2 bulan atau tahun depan. Berani ninggalin aja tarkuhu malayakni. Apa itu malayakni? Sesuatu yang gak ada hubungannya nanti dengan catatan kita di akhirat. Ini ngobrol, ngomong, main catur, ya, main kartu, ya, main game, gitu-gitu, ya. Apa? Udah gak ada manfaat sama sekali. Orang kita mikirin dosa kita terlalu banyak banget, kalau kita hapus, mesti mikirin main-mainan. Tarkuhu, berani ninggalin aja. Tiba-tiba Allah kasih itu yang dibilang dengan manzilah derajat. Dia ada, dia berasa bahwa hubungan dengan Allah semakin lama semakin membaik. Kenapa? Berani tarkuhu, berani atak, meninggalkan. Mental kita kan biasanya ahzu, ngambil. Biasanya kita kan mental kita kan ahzu, ngambil, get. Sekarang enggak, let. Ya, tinggalkan. Emang itu wilayah nyaman kita habis. Habis itu banyak uang kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang tadi subat-subat di sini nih. Ya kalau kita masih belum pengen ajak tobat sih terusin aja. Tapi kalau kita pengen ajak, malayaknya tinggalin. Pelan-pelan Allah akan arahkan kita ke makin bersih. Ya masih teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, itulah yang dibilang dengan muhasabatu pada taubat. Kita perlu satu alat equipment namanya letak takwa, itu al-ittiqa, hati-hati. Sampai ke derajat yang paling halus yang tadi nggak ada masalah bisa jadi masalah. Nah, bulan depan kita bahas al-muhasabatu pada taubat. Muhasabah setelah taubat itu apa sih? Kita udah warok, udah takwa, udah hati-hati, masih kecemplung 1-2 pasti manusia, pasti kan? Tapi terukur. Kita kendalin sendiri tuh, kayak main gitu tuh saja. Kita kendalin sendiri, baru nanti kita belajar 3 macam askar dari Rasulullah SAW untuk membersihkan hati kita, membersihkan hal-hal yang pernah kita lakukan di masa lalu dengan 3 askar. Dan apa amal soleh yang paling bisa menutupi
dia ada di top layer dari multi layer kesalahan kita, nanti akan kita bahas di bulan depan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.